Ya. Karenanya tatkala kita mengetahui bahwasanya akhlak mulia memiliki kedudukan besar dalam syariat, maka seorang terpacu, termotivasi untuk merubah akhlaknya. Kita masing-masing sadar kita punya banyak kekurangan. Ada seorang dia memiliki akhlak mulia dalam sebagian sisi, namun dalam sisi yang lain dia kurang berakhlak mulia. Ya. Contoh, ada seorang berakhlak mulia sama temannya, halus sama temannya, kalau ngomong lemah lembut sama temannya, tapi sama pasangannya di rumah akhlaknya buruk. Ya. Kalau seorang wanita WhatsAppan sama orang teman-teman yang lain, masya Allah penuh kelembutan, ketawa ketiwi, tapi kalau sama suaminya kasar. Ada sebaliknya juga demikian. Suami kalau sama teman-temannya, masya Allah murah senyum, tutur katanya halus, ya, jaga image depan temannya, tapi depan istrinya kacau balau, ya, kicau beliau kata orangnya. Oleh karenanya, ya, ini menunjukkan dia akhlaknya nggak beres. Dan kita mengerti, maka seorang berusaha mengecek dirinya. Jangan pernah kita merasa kita akhlak kita mulia. Coba kita perlu mentaftish, itu perlu memeriksa tentang diri kita. Bagaimana akhlak yang berkaitan dengan lisan kita, ya, berkaitan dengan hati kita, berkaitan dengan harta kita, kita pelit atau tidak. Saya rasa masing-masing kita sadar bahwasanya akhlak kita masih jauh dari kesempurnaan. Maka tatkala kita mengetahui bahwasanya akhlak mulia itu ibadah yang sangat agung, ya, sebagaimana pernah saya sebutkan, ibadah yang sangat agung dan pahalanya, argonya jalan terus, ya. Kenapa? Karena setiap hari kita harus berakhlak mulia. Karena setiap hari kita bermuamalah. Ketemu siapa saja kita harus bermuamalah, ya. Jadi seorang tidak lepas dari akhlak. Entah dia terjerumus dalam akhlak yang baik atau dia terjerumus dalam akhlak yang buruk. Entah dia praktekkan akhlak yang baik atau dia terjerumus dalam akhlak yang buruk. Karena setiap hari tidak lepas dari muamalah. Di rumah dia berhadapan dengan istri anak-anaknya, dituntut untuk berakhlak mulia di hadapan istri dan anak-anaknya. Tempat pengajian, dia dituntut untuk berakhlak mulia dengan teman-teman pengajiannya, ya, dengan panitia pengajian, dengan ustadznya. Di kantor dia dituntut untuk berakhlak mulia dengan bosnya, dengan teman-teman kantornya, ya, dituntut berakhlak mulia dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan saudara-saudara kandungnya, dengan tantenya, dengan bibinya. Pulang ke rumah juga dituntut berakhlak mulia dengan tetangga-tetangganya. Jadi akhlak ini mengambil waktu yang banyak dari kita. Nah, kalau kita ternyata berakhlak mulia, maka pahala kita argonya jalan terus. Karena setiap ketemu orang kita berakhlak mulia, pahala jalan terus. Beda kalau kita bicara tentang sholat, ya 5 menit selesai, baca Quran 4 jam selesai. Tapi akhlak yang mulia ini ibadah yang jalan terus. Maka seorang berusaha memperbaiki akhlaknya agar dia mencapai derajat yang tinggi. Oleh karena kita berusaha merubah akhlak kita kalau akhlak kita buruk, ya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan orang yang merubah akhlaknya. Kata Nabi SAW, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu." Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Ini dalil bahwasanya akhlak bisa dirubah. Makanya tidak benar kalau ada orang tidak mau merubah akhlaknya. Kalau dia tegur, kamu jangan suka marah-marah, kata dia, saya memang begini, suka pemarah, ya. Ini perkataan orang yang sombong dan angkuh, ya. Kalau ada orang pelit kita bilang, akhi ente jangan pelit. Saya memang begini dari dulu pelit. Dia nggak berani bilang begitu. Kalau orang sombong biasanya bisa, dia bilang, saya memang dari dulu begini, orangnya pemarah. Enggak, ente bisa rubah. Orang pemarah bisa nggak jadi pemarah. Orang pelit bisa jadi dermawan, ya. Orang nggak sabar bisa jadi penyabar. Kalau akhlak nggak bisa dirubah, ngapain banyak hadis-hadis tentang keutamaan akhlak? Percuma kalau begitu Nabi menyampaikan tentang keutamaan akhlak. Justru Nabi tatkala menyampaikan tentang keutamaan akhlak, ini menunjukkan akhlak itu bisa dirubah. Akhlak itu bisa dirubah dan bisa diraih, akhlak yang mulia. Bagaimana caranya? Dengan berjuang. Dengan berjuang, ya. Oleh karenanya, seorang kalau berusaha menjadi penyabar, dia akan bisa jadi penyabar. Apa kata Nabi SAW? Ya, wa man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan jadikan dia penyabar. Bisa dirubah. Barang siapa pemarah, kemudian dia tahu dan dia sadar dirinya pemarah. Yang pertama harus sadar bahwasanya dia punya akhlak yang buruk. Yang jadi masalah kalau orang tidak sadar akhlaknya buruk, ini musibah paling besar. Dia merasa akhlaknya mulia. Nah, kalau sudah dia merasa akhlaknya mulia, tidak bisa berubah akhlaknya. Karena dia sudah merasa sudah mencapai kesempurnaan. Makanya tatkala kita memeriksa akhlak kita, benar-benar harus periksa dengan penuh keadilan. Saya ternyata begini akhlak saya. Ternyata saya pelit, ternyata saya suka marah-marah, ternyata saya temperamental, ternyata omongan saya kasar, ternyata saya suka suudzon, ternyata saya suka hasad. Dia harus tahu, dia periksa dirinya. Setelah dia tahu dirinya
punya kesalahan dalam akhlak, maka dia berusaha untuk merubahnya. Kata Nabi, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia penyabar. Beberapa yang lalu saya ngisi pengajian di suatu daerah, ya. Kemudian saya diundang makan di rumah salah seorang ikhwan, ya. Kemudian saya bertemu dengan pemilik rumah. Subhanallah, ada orang salah seorang dari penghuni rumah murah senyum, "Ustaz, kayak apa haluk?" Murah senyum terus, ya, tidak banyak omong, senyum, ya. Kemudian setelah selesai kita makan, saya keluar, ada teman yang kasih tahu, Ustaz tahu si fulan?" "Oh, yang tadi yang senyum-senyum itu." "Ustaz, dia itu orangnya dulu pemarah, suka marah-marah." "Yang benar." "Masa sih?" "Iya benar, orangnya suka marah-marah, ngamuk-ngamuk." "Loh, kok bisa jadi begitu?" "Ya nggak tahu, Ustaz. Dia merubah dirinya, sekarang jadi sangat murah senyum, sangat penyabar. Sampai-sampai Ustaz dia kalau beli barang dari saya, dia tawar, kemudian dengan senyum-senyum, saya nggak berani nolak. Akhirnya saya jual saja." Karena dia tawar dengan apa? Senyum, ya. Sudah, saya jual aja. Jadi maksud saya ada lihat contoh orang bisa merubah apa? Akhlaknya. Seorang juga kalau dia pelit, dia bisa rubah akhlaknya. Bagaimana caranya? Ya dia paksa dirinya, dia latih dirinya untuk bersedekah. Sedekah misalnya sebulan 10.000, ya kalau memang pelit banget, ya. Kemudian naik pangkat bulan depannya lagi mulai 20.000, bulan depannya mulai 30.000, bulan depannya mulai 100.000, dan dia akan merasakan kelezatan tatkala dia sudah mulai bisa bersedekah. Dan itu harus dilawan karena perlu perjuangan. Makanya kata Nabi, "Wa man yatasabbar," barang siapa yang berusaha untuk bersabar, yusabbirullah, maka Allah akan menjadikan dia penyabar. Menunjukkan yatasabbar, menunjukkan ada usaha untuk bersabar sampai Allah menjadikan dia penyabar, ya. Ya. Seperti itu, ya. Barang siapa yang isinya suka suudzon, ada orang seperti itu, suka suudzon. Setiap ketemu orang buruk sangka. Lawan, bagaimana cara lawan? Kenapa saya harus buruk sangka sama dia? Ya. Dia cek lihat, sering kali kamu berburuk sangka salah. Toh kamu nuduh dia begini ternyata enggak benar, kamu dia begini ternyata enggak benar. Ini menunjukkan kamu enggak beres. Periksa dirinya. Dengan cara begitu dia akan melawan buruk sangkanya. Dia mengatakan, "Ngapain saya buruk sangka? Apa faedahnya saya buruk sangka? Kalau benar pun persangkaan saya berdosa, kalau salah persangkaan saya lebih berdosa lagi. Terus ngapain saya buruk sangka sama saudara saya?" Dia lawan. Jadi kalau ada sikap buruknya dia berusaha untuk merubah.